dia nantang terus. Kebal hukum di mana dia kebal hukum? Emang kebal sama Tuhan dia? Orangnya langsung. Kapan dia keluar negerinya? Saya sih nggak tahu. Saya nggak merasa dia takut. Tiap kali nantang saya terus, silakan, silakan. Karena dia bilang silakan, silakan ya gue laporin. Gue jangan ditantang-tantang. Apalagi mulai menghajar-hajar saya, waduh. Dikira orang diem itu orang lemah. Saya tidak tanya dia ada di mana. Saya nggak tahu. Bisa jadi, bisa ya. Jadi tinggal Anda tanya aja yang bersangkutan. Biasanya ini kita terbuka kok. Ada 16 kasus teman saya memberi informasi yang tenggelam di Polda. Saya nanti akan sampaikan ke Bapak Kapolda. Dan itu lawyer-lawyer juga membuat laporan. Yang terakhir lawyer bulan Juli juga yang dianiaya sama perempuan ini yang lama prosesnya. Katanya apa bener enggaknya saya nggak tahu, tapi katanya dia tuh cepu. Saya juga nggak ngerti istilah cepu informasinya. Ternyata baru saya tahu dia informan polisi untuk bisa menangkap artis-artis temannya yang narkoba gitu, sehingga dia seakan-akan jadi polisi. Kalau dilaporin semua nggak bisa, kandas, dia kebal hukum. Dan saya kalau itu benar, saya menghimbau jangan, boleh aja dia jadi informan. Kita juga bisa jadi, semuanya bisa jadi informan untuk kepentingan untuk pemberantasan kejahatan. Tetapi kalau dibikin kejahatan, suatu kriminal, yang jangan dihalang-halangi. Aduh, saya jangan direndahkan gitu deh. Lu tahu siapa dia? Jangan buat saya marah. Kalian sedunia ini tahu siapa dia. Jangan bohong lah. Ini ada beritanya kok. Itu polisi yang ngomong. Kalau polisi Pak Ari itu yang nggak benar dari Mabes Polri, bantah. Kenapa tidak dibantah? Saya jangan dibandingkan dengan perempuan itu. Sekolahnya aja udah beda. Sampai detik ini pun masih tetap menyerang-nyerang Pak Ibu Elsa, disebutkan Elsa Syarif jadi Elsa, kemudian menantang segala macam, mempermalukan. Bukti-bukti itulah yang kita ajukan dan kita serahkan kepada penyidik untuk dalam waktu singkatnya bisa memproses bahkan menangkap Nikita Mirzani. Kita sudah menyelesaikan laporan polisi. Dan terus terang karena ini peristiwanya beberapa, jadi kita ada split. Jadi ini bukan final satu perkara aja yang kita laporkan. Jadi nanti ada beberapa perkara yang kita laporkan. Ini kan Anda kan tahu ada cyber. Jadi khusus untuk cybernya. Tapi untuk pidana kekerasannya ada lagi untuk tindak pidana kekerasan dan yang lain-lain. Jadi ya perlu saya sampaikan, jangan puas dengan LP ini aja. Perempuan itu melakukan tindakan kepada orang yang ngerti hukum. Jadi itu risikonya kalau dia mendapatkan beberapa kasus. Jadi orang ini berbahaya, ngumpat orang, menghina orang. Termasuk salah satunya saya dengar Syahrini pun dia hajar-hajar habis, dihina-hina habis. Cuman kadang-kadang orang udah males deh.
Tapi kali ini saya umumkan siapa yang menjadi korbannya perempuan itu di Instagram, dihina, difitnah dan segala. Kalau dia nggak keberatan boleh ngumpul sama saya semua. Saya umumkan hari ini juga. Silakan ketemu saya bantu. Nikita Mirzani ini banyak sekali ucapan-ucapannya yang apa ya, yang agak kasar kepada orang-orang. Orang tersinggung atau orang merasa tidak nyaman dengan perbuatannya, dengan kata-katanya. Nah mereka akan menuntut, mereka akan ke polisi. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa seorang artis ini ngomong seenaknya, bicara seenaknya, akibatnya masuk ke ranah hukum. Sebelumnya dia udah ngata-ngatain saya, otaknya nggak jelas. Mana yang lebih kasar atau stres? Kalau kita lihat jelas tidak sesuai dengan apa yang dilakukan orang normal dan jauh dari hal-hal normal. Kalau jauh dari hal-hal normal, namanya tidak normal. Kalau sudah sampai pada taraf yang parah, kita boleh saja mencurigai adanya sakit jiwa di balik semua ini. Tapi apakah betul sakit jiwa atau tidak, harus dicek secara lebih mendalam. Cuman aku sekeluarga nggak tahu gitu, dan baru tahu pas dia pulang nggak balik. Soalnya tiap aku mau pakai barang itu selalu nggak ada, padahal baru beli nggak ada. Kemarin ada centelan di paling depan, tiba-tiba nggak ada. Ketemunya di kamarnya, diselipin di. Bahkan dia pakai baju tidur aku tuh ditanyain. Dia yang nanya aku karena emang nggak pernah tahu karena aku juga jarang di rumah. Dia yang nanya, Mbak itu kan baju tidurnya Mbak Fia kenapa dipakai? Enggak, aku kembar kok, aku beli di online gitu. Terus akhirnya sama Berta dibilang, ya udah kalau gitu baju tidur kamu yang dipakai kemarin mana, sama tolong cariin baju tidurnya Mbak yang persis sama punya kamu. Dia selalu ngelap, nggak dikasih tahu. Intinya dia nggak mau nyariin karena memang itu baju aku. Bukan masalah kerugian sih Mas, maksudnya kalau kita cuma pengen, dia nggak bilang mau bawa ke jalur hukum ya, tapi dia masih mau kita balik. Kalau memang dia nggak ada yang tidak baik sama sekali, ya terpaksa gitu. Maksudnya buat efek jerah aja. Pada tanggal 29 bulan 8 jam 9 malam itu kemarin tuh aku kecelakaannya itu di daerah Tanjung Priuk, dan alhamdulillahnya tuh aku masih dikasih keselamatan. Dan yang pasti pada saat itu sebenarnya kayak apa ya, ada kontainer ngerem mendadak sih di depan aku, jadi kayak cek langsung tabrak gitu aja sih. Tiba-tiba cedas gitu kan. Dibilang lagi ngantuk sih enggak sama sekali, karena itu jam 9 malam. Jadi aku masih seger, masih amat sangat aman untuk aku berkendara. Jadi saat itu cuman kayak baru ngisi tol, terus misahin antara tol yang masih berfungsi sama yang enggak gitu. Jadi kayak cuman itu naro. Sebelum naro itu kan juga udah ngelihat ke depan pastinya kan.
firasat nggak enak memang beberapa hari sebelumnya itu memang ada makin kuat perasaan nggak enaknya. Sebulan sebelumnya memang udah minta cariin sama ibu, minta tolong cariin driver sekitaran rumah nih. Ibu di luar kota, setelah kemarin kejadian dia baru ngomong, aku tuh dari kemarin memang udah ngalamin perasaan nggak enak, kepikiran kau katanya gitu. Ya gimana ya, tapi alhamdulillahnya aku dikasih keselamatan. Jadi di bagian perut saya, di sebagian sini tuh memar ya, karena saya yakin tuh karena safety belt dan lain-lain. Tapi kalau misalkan bagian tangan pasti karena setir, nahan setir dan lain-lain. Tapi yang nggak saya tahu kaki, nggak tahu tuh kepentok dari mana, itu memar. Itu makin deg-degan. Jujur sebelum kecelakaan itu saya baru balik dari Bandung. Makanya begitu saya lihat kejadian itu kayak, ya Allah, saya masih dilindungin banget gitu. Kalau saya yang pasti doanya buat semua korban yang ada di Tol Cipularang yang terkena kemarin kejadian kecelakaan, semoga keluarganya yang ditinggalkan diberikan kekuatan kesabaran, dan yang pasti itu semua tuh sebenarnya kayak teguran untuk kita semua, untuk jauh lebih berhati-hati walaupun kita buru-buru, jaga kecepatan kita dalam berkendara. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.